Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas 12 MIPA dan IPS, dengan judul Meyakini Qada dan Qadar Melahirkan Semangat Bekerja. Selanjutnya, apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi kali ini? Pada pertemuan pertama, menjelaskan dan menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar, disertai dalil naqli dari Al-Quran dan Al-Hadits. Sedangkan pada pertemuan kedua, mengidentifikasi dan menganalisis macam-macam takdir, hubungan takdir dengan ikhtiar, doa, dan tawakal, serta hikmah beriman kepada qada dan qadar. Baik, langsung saja kita akan membahas materi iman kepada qada dan qadar di pertemuan pertama kita. Kita mulai dari pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar dikenal dengan istilah taqdir. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan kehendak. Lalu secara istilah, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Selanjutnya adalah pengertian iman kepada qada dan qadar. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala takdir yang menimpa pada diri seorang manusia adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi yang beriman, sampai di sini saya yakin kalian sudah memahami materi-materi yang baru saja dijelaskan. Selanjutnya, simak dan pahami baik-baik dalil naqli tentang qada dan qadar yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Dalil naqli tentang qada dan qadar yang bersumber dari Al-Quran terdapat pada Quran surah Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dalil naqli tentang qada dan qadar yang bersumber dari Al-Hadits. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih arba'ina yawman nutfatan
thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika, thumma yakunu mudghatan mithla dzalika, thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fawallahu alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang jujur lagi dipercaya. Sesungguhnya tiap kali yang dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, air mani yang kental, kemudian menjadi 'alaqah, segumpal darah, selama itu juga, lalu menjadi mudghah, segumpal daging, selama itu. Kemudian diutus kepadanya malaikah untuk meniupkannya roh, dan dia diperintahkan mencatat 4 kata yang telah ditentukan: rezekinya, ajalnya, amalnya, kesulitan atau kebahagiaannya. Demi zat yang tiada ilah kecuali dia, sesungguhnya setiap kalian ada yang melaksanakan perbuatan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dan surga hanyalah sahasta. Namun dia telah didahului oleh Alkitab, ketetapan atau takdir, maka dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, lalu dia masuk ke dalamnya. Na'udzubillah. Di antara kalian ada yang mengerjakan perbuatan ahli nar, penduduk neraka, sehingga jarak antara dirinya dan neraka cuma sahasta. Namun dia telah didahului oleh takdirnya, lalu dia mengerjakan perbuatannya ahli surga, lalu pun dia memasukinya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2643. Siswa soleh dan siswi yang solehah, alhamdulillah, materi pada pertemuan pertama ini telah selesai, dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan 1 sesuai waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.